Darti, pendamping Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas tentang permasalahan stunting. Nah, kenapa pembahasan ini diperlukan? Karena memang Indonesia sendiri menurut survei gitu ya, lebih dari 30% penduduknya untuk anak balitanya mengalami stunting. Nah, ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, di pertemuan P2K2 kita akan membahas materi tentang kesehatan, apa itu stunting. Nah, siapa dari ibu-ibu di sini yang tahu tentang stunting? Oh iya, Ibu Nur Jaimah apa? Oh iya, benar. Stunting adalah gagal tumbuh Bu ya, gagal tumbuh anak yang seharusnya memiliki tinggi badan seusianya itu standar, nah dia di bawah dari rata-rata yang seharusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan stunting. Nah, maka kita lihat ini apa sih yang dimaksud dengan stunting menurut penjelasan di dalam materi ini adalah merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, artinya kalau anak-anak kita gitu ya, ketika posyandu diukur tinggi badannya, oh ternyata tidak ada penambahan padahal usianya bertambah. Nah, maka itu harus diwaspadai Bu ya. Kenapa gitu ya? Apakah karena faktor genetik? Oh, mama abahnya aja pendek ya, anak tinggi. Kan nggak mungkin Bu, bisa saja Bu itu gitu ya, dengan memperbaiki asupan gizi pada anak. Makanya di sini kenapa Indonesia itu harus bebas stunting, karena stunting ini memang bukan penyakit gitu ya, tetapi gitu ya, dia mempengaruhi, nanti efeknya adalah pada kecerdasan anak gitu ya, pada pertumbuhan anak. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Makanya kita harus bersama-sama tahu apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Nah, sekarang Ibu sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan stunting tadi. Jadi dia tidak menambah gitu ya tinggi badannya, nih gambarnya nih Bu ya. Yang satu itu tinggi segini, dia nggak sampai dengan temannya. Terus ibu tahu nggak kira-kira apa ya penyebab dari stunting? Ya Ibu Beria, oh karena orang tuanya pendek. Terus apalagi? Ya karena kurang gizi. Nah, maka kita coba gitu ya, kita lihat Bu ya, apa sih sebenarnya penyebab stunting itu? Nah, ini Bu, yang pertama adalah kurang gizi. Nah, kenapa ibu-ibu dapat bantuan bansos PKH? Salah satunya untuk anak balita itu dapat 750. Itu untuk apa Bu? Untuk mensupport gizi anak. Jadi jangan sampai gitu ya, bantuan bansos PKH yang diberikan pada ibu-ibu nanti diberikan untuk baju baru ibunya, nuker serudung baru, untuk beli bedak, gincu mamanya, jangan sampai Bu ya, karena tujuan pemerintah adalah untuk mencegah stunting. Nah, penyebabnya adalah kurang gizi, sehingga ibu-ibu harus memanfaatkan dengan benar bantuan itu untuk mensupport gizi anak. Misalnya untuk beli apa Bu? Beli susu anak. Bisa untuk beli apa Bu lagi? Iya, untuk beli buah-buahan. Untuk beli apa lagi Bu? Ikan, benar. Gitu. Di sini kan banyak udang, gitu ya. Kemudian ikan laut, murah kan, gitu ya. Maka itu harus harus kita prioritaskan uang itu untuk membeli makanan yang bergizi tadi. Ada pertanyaan kah? Oh iya. Oh, gimana kalau misalnya tadi anak nggak mau makan misalnya, maka kita harus cari tahu Bu, gimana caranya supaya misalnya anak itu suka sayur. Kita misalnya kukuskah, terus kita lembutkan, kita saring, kita parut misalnya gitu ya, kita bikin bubur supaya tadi
tetap anak itu mau makan dengan asupan gizi yang seimbang. Jangan karena kita mau praktisnya aja beli yang instan-instan, tentu nilai gizinya tidak sama. Nah, kemudian yang kedua penyebab stunting apa Bu? Coba dibaca Ibu Rohana. Ya betul, kurang imunisasi. Kenapa sih Ibu di dalam PKH ini harus misalnya pergi ke posyandu? Supaya apa Bu? Supaya kalau ada program imunisasi sesuai usia tadi, anak-anak ini mendapatkan imunisasi yang lengkap gitu ya, tidak ada yang kurang. Kemudian tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, di daerah kita kan sumber airnya air sungai Bu ya, sehingga tidak higienis, tidak bersih. Nah, gimana caranya? Ayo, ada ibu yang mau memberi tanggapan? Ya betul, berarti air dari sungai itu harus diendapkan dulu supaya apa? Supaya jernih gitu ya. Baru kita masukkan dalam bak gitu ya, atau tempat bekas ember gitu ya, kita lubangi untuk apa Bu? Untuk mencuci tangan sesering mungkin gitu ya. Sebelum memasak kita cuci tangan gitu ya. Kemudian setelah BAB BAK kita cuci tangan. Nah, ini juga secara tidak langsung bisa menyebabkan stunting. Kemudian yang keempat, Ibu Rahima dibaca. Iya, benar. Tidak BAB dan BAK di jamban sehat. Jamban kita sehat enggak, Bu? Iya, belum kan? Karena apa? Jamban di masyarakat kita, di sekitar kita masih menggunakan jamban yang langsung ke sungai. Padahal air sungai itu jadi tempat kita melakukan semua aktivitas, nyuci beras di situ, masak di situ, mandi di situ. Kemudian airnya tercemar dengan BAB dan BAK kita. Nah, ini juga bisa menyebabkan gitu ya, stunting pada anak. Yang kelima, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Apa sih stimulasi? Nah, stimulasi itu kemarin kita sudah belajar gimana kita melakukan rangsangan terhadap anak. Sering membelai, sering mencium, sering mengajak ngobrol, membacakan buku cerita. Nah, kemudian mengajak bermain gitu ya ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah, nah gitu ya. Misalnya menyapu, kita bawakan juga anaknya sapu supaya apa Bu? Supaya ikut tadi gitu ya, terstimulasi, terangsang. Oh, bisa megang gagang sapu, bisa membersihkan kotoran. Nah, itu merangsang tadi ya motorik anak. Nah, yang terakhir, tidak memeriksakan kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan. Nah, ini yang tidak diinginkan. Makanya kita wajib Bu, berapa kali kita sebulan ke posyandu? Iya benar, 1 kali. Kalau ada ibu bidan misalnya memberikan informasi minggu pertama hari Selasa posyandu, maka kita harus mengingatnya gitu ya. Kemudian kita menghadiri supaya apa Bu? Supaya kita bisa memeriksakan kesehatan anak, menimbang berat badan anak. Oh, ada pertumbuhan enggak anakku ini? Oh, ada peningkatan enggak tingginya gitu ya, bertambah enggak tinggi badan anak. Nah, itu bisa kita lihat di posyandu. Belum lagi nanti ada penyuluhan-penyuluhan atau informasi yang penting supaya anak kita tumbuh dengan sehat. Nah, itulah penyebab stunting. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari stunting? Ada yang tahu? Apa Bu? Oh, dampak stunting kada pintar anak tadi Bu lah. Terus apa lagi Bu? Oh, bisa mudah kena penyakit ya. Terus apa lagi? Iya, jadi anak tuh lambat gitu ya. Kalau bahasa kita tuh pembabal. Kita lihat Bu. Nah, disinilah dampak stunting, dikenal dengan 3G. Yang pertama adalah gagal tumbuh. Harusnya anak kita itu tumbuh besar, sehat, kuat gitu ya.
maka anak kita tidak seperti itu gitu ya, mudah sakit, kemudian cacingan gitu ya, perutnya buncit. Nah, kemudian yang kedua adalah gagal kembang. Gagal kembang, seharusnya anak itu bisa menangkap setiap informasi pembelajaran, kalau kita ajari itu lekas gitu ya, lekas paham. Nah, karena dia tidak berkembang gitu ya, entah itu otaknya, entah itu tadi saraf-sarafnya, akhirnya jadi lambat. Nah, kemudian gagal metabolisme. Nah, ini yang ada kasus gula yang sudah 3 tahun kada bisa makan nasi bu, anak ulun nih gitu ya, pasti muntah-muntah. Nah, itu berarti ada gangguan metabolisme, ada permasalahan baik waktu mengandung sampai tadi di 10 hari HPK, hari pertama kehidupan dia, ada yang terputus sehingga metabolisme tidak sempurna. Nah, kemudian gitu ya, apa yang harus dilakukan? Dukungan pencegahan dan penanganan stunting, ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk menangani anak stunting. Yang pertama adalah informasikan kepada SDM Kesos. Ibu-ibu kalau ada tetangga misalnya, anaknya lah kenapa berkurus, pucat benar, perutnya berbuncit misalnya, laporkan aja ke ulun gue sebagai SDM Kesos. Nanti ulun bisa menyampaikan ke petugas layanan kesehatan, atau ibu langsung misalnya ke bidan Bapada, bu anak itu kasihan benar jar ke misalnya rancak beheraan, rancak muntah. Nah, ataupun kader lain yang berperan di desa masing-masing. Nah, kader di sini banyak kan bu, ibu-ibu kenal kan, di RT 1 siapa, RT 2 siapa, RT 3 siapa. Nah, kemudian pemberian gizi dan nutrisi yang baik. Nah, caranya memberikan gizi dan nutrisi yang baik ya tadi, manfaatkanlah sebaik mungkin gitu ya, setepat mungkin bantuan yang pemerintah berikan itu untuk menambah gizi dan nutrisi anak kita dengan gizi yang terbaik. Nah, kemudian memberikan stimulasi pada anak, ibu-ibu harus sering mengajak tadi bermain gitu ya, kemudian mendongengkan, kemudian memeluk, mencium gitu ya, mengajari anak. Nah, supaya anak nanti tumbuh dengan benar, dengan cepat, dengan sehat gitu ya, dengan kuat, dan yang terpenting adalah dengan cerdas. Kemudian tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Nah, ini juga jangan pula kita jadikan bahan pembicaraan, gosip gitu ya, terus mengolok-olok, si buntal nih, si pendek nih misalnya, siapa Nah, itu akan memberikan tadi anak itu tidak percaya diri, sehingga dia tidak berkembang dengan baik. Nah, inilah yang akan yang bisa ulun sampaikan untuk memahami masalah stunting. Kalau ibu-ibu di sini ada pertanyaan, silahkan. Demikianlah pula pertemuan P2K2 kita hari ini membahas tentang stunting. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama untuk mencegah anak-anak mengalami stunting, khususnya gitu di negeri kita, supaya bebas stunting. Nah, ulun tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.